Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidarwan Saputra Beto dari kelas PTE 02 angkatan 2017. Di sini saya akan membawakan materi sistem pembumian. Baik, kita melangkah yang ke materi pertama, yakni petir dan pengaruhnya terhadap sistem kelistrikan. Petir adalah hasil dari perkembangan sel-sel berpotensi tinggi dalam sistem awan sebagai akibat dari akumulasi muatan dan akibatnya pelepasan antara sel-sel yang membawa muatan berlawanan atau ke tanah. Perbedaan potensial yang tinggi menyebabkan ionisasi udara antara sel-sel ini dan tanah, yang kemudian menjadi konduktif dan memungkinkan semburan singkat arus yang sangat tinggi mengalir yang mengakibatkan hilangnya muatan yang terakumulasi secara instan. Biasanya, sambaran petir pertama memungkinkan banyak sambaran lebih lanjut di sepanjang jalur yang sama ketika muatan sel dari sel awan terdekat juga mengalir ke tanah. Baik, materi yang selanjutnya adalah muatan statis dan kebutuhan ikatan. Jenis mesin non-listrik tertentu dapat menyebabkan penumpukan muatan statis selama pengoperasiannya, dan muatan ini terakumulasi di permukaan bagian peralatan. Misalnya sabut karet datar di sekitar 2 kapur logam yang merupakan jenis tenaga penggerak yang sangat umum. Transmisi menghasilkan banyak listrik statis. Ketika jumlah muatan yang cukup dibangun percikan api dapat terjadi antara bagian yang diisi dan benda yang dibumikan di dekatnya. Gambar 1.3 mengilustrasikan prinsip-prinsip yang terlibat. Yang ditunjukkan di sini gambar A. Benda A memiliki muatan positif, sementara tidak ada muatan pada benda terdekat B. Keduanya diisolasi dari tanah. Sekarang mari kita asumsikan bahwa benda B terhubung dengan tanah. Ketika tubuh A memperoleh kuantum muatan yang cukup, yang bisa beronding taktis, pengikatan, pelindung, dan perlindungan surge menyebabkan kerusakan media yang memisahkan A dan B atau A dan tanah, itu akan menghasilkan percikan api yang ditunjukkan oleh gambar B. Percikan semacam itu membawa energi yang cukup yang dapat menyebabkan ledakan di lingkungan berbahaya dan kebakaran jika bahan yang mudah terbakar terlibat. Oleh karena itu, perlu untuk menyediakan ikatan bagian-bagian di mana penumpukan muatan dapat terjadi dengan sambungan logam yang sesuai ke bumi. Baran pengikat A dan B dengan kabel logam konduksi menyebabkan muatan mengalir ke benda B. Hal ini menyebabkan muatan terus-menerus bocor ke tanah sehingga penumpukan tegangan tinggi yang berbahaya dapat dicegah. Lihat gambar C. Baik, materi yang selanjutnya adalah elektroda Arde dan faktor yang memengaruhi kemanjurannya. Sambungan ke massa Arde biasanya dicapai dengan elektroda Arde. Beberapa jenis elektroda Arde menggunakan bahan yang berbeda, konfigurasi fisik dan desain digunakan secara luas, dan biasanya mengikuti standar lokal yang mengatur instalasi listrik. Dalam kebanyakan standar, batang logam yang ditancapkan ke dalam tanah hingga ke dalam, di mana kelembapan yang cukup tersedia di dalam tanah sepanjang tahun baik di musim hujan maupun kemarau direkomendasikan untuk digunakan sebagai elektroda Arde. Elektroda tipikal ditunjukkan pada gambar di samping. Kinerja elektroda tersebut dengan mempertimbangkan tahanan tanah dari elektroda sebagai indikator, tergantung pada jenis tanah, komposisi, konduktivitas, keberadaan, kelembapan, suhu tanah, dan lain-lain. Beberapa elektroda Arde yang terikat bersama untuk membentuk sebuah kluster biasanya disediakan untuk mencapai hasil yang memuaskan. Persyaratan umum yang memengaruhi
Pilihan elektroda Arde adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah jenis tanah tempat pentanahannya dilakukan, khususnya resistivitas listriknya. Yang kedua, kebutuhan untuk mencapai ketahanan bumi minimum yang dapat diterima sesuai dengan instalasi yang terlibat. Yang ketiga, perlunya mempertahankan ketahanan ini sepanjang tahun dalam kondisi iklim yang berbeda-beda. Yang keempat, adanya agen yang dapat menyebabkan korosi pada elemen yang terkubur di dalam tanah. Untuk meningkatkan konduktivitas elektroda Arde, beberapa bentuk konstruksi elektroda digunakan di mana lapisan tanah di sekitar elektroda diolah dengan bahan kimia untuk meningkatkan konduktivitas. Ini dikenal sebagai elektroda kimia. Prinsip dasar elektroda ini adalah penggunaan zat yang menyerap kelembapan dan mempertahankannya dalam waktu lama. Ini dikemas sebagai isi ulang di sekitar elektroda, bahan yang mengandung karbon atau arang kokas dan garam elektrolit seperti natrium klorida biasanya digunakan sebagai isi ulang. Gambar di samping menunjukkan konstruksi elektroda seperti itu. Perlu juga dicatat bahwa dalam konstruksi ini ketentuan telah dibuat untuk menambahkan air secara eksternal untuk menjaga material timbunan tetap basah selama kondisi cuaca kering yang berkepanjangan. Selanjutnya adalah kebisingan di sirkuit pensinyalan dan langkah-langkah pelindungan seperti pelindung. Kebisikan dalam komunikasi dan sirkuit pensinyalan adalah masalah yang memerlukan pertimbangan yang cermat saat merencanakan dan memasang sistem. Kebisingan dapat disebabkan oleh praktik pembumian yang tidak tepat. Ini juga dapat timbul dari lonjakan akibat penyebab eksternal atau internal dan oleh gangguan dari sirkuit terdekat lainnya. Pembumian yang salah dapat menyebabkan kebisingan karena loop pembumian. Gambar di samping adalah contoh situasi seperti itu. A dan B adalah dua sistem pemrosesan data elektronik dengan koneksi komunikasi C di antara keduanya. C adalah kabel dengan sekat logam yang diikat ke penutup A dan B. A dan B diarahkan ke sistem pentanahan bangunan di titik G1 dan G2. RO adalah resistansi antara titik-titik tersebut. G1 dan G2 dengan demikian membentuk loop Arde dengan sekat kabel dan arus apapun di bus Arde antara G1 dan G2 menyebabkan arus mengalir melalui saringan kabel komunikasi yang pada gilirannya menghasilkan sinyal palsu dan karenanya tidak berfungsi. Beberapa pembumian dengan mengikat kabel pembumian listrik ke saluran dan saluran itu sendiri dengan struktur bangunan lainnya dan pemitaan dilakukan pada kabel listrik untuk mendapatkan impedansi Arde yang rendah dan tidak memiliki efek buruk pada perangkat listrik daya. Masalah lainnya adalah lonjakan tegangan yang terjadi pada catu daya. Beberapa di antaranya mungkin berasal dari jaringan eksternal, tetapi beberapa lainnya mungkin berasal dari sirkuit lain di dalam lokasi yang sama. Akibat dari lonjakan tegangan daya tersebut selalu merupakan kegagalan perangkat elektronik itu sendiri. Contoh tipikal gangguan tegangan eksternal adalah sambaran putar di dekat sistem transmisi daya overhead. Transien seperti itu juga dapat terjadi karena menyalakan atau mematikan trafo besar. Transformator ketika diisi menarik arus masuk sesaat dan ini dapat mencerminkan sebagai gangguan tegangan. Demikian pula mematikan beban induktif, misalnya kumparan yang memberi energi pada kontaktor, menyebabkan lonjakan tegangan singkat karena runtuhnya medan magnet di inti magnet. Jika peralatan lain dihubungkan secara paralel dengan induktansi setelah titik pensaklaran, peralatan tersebut akan mengalami lonjakan. Gambar di samping menunjukkan prinsip yang terlibat. Baik, yang terakhir adalah sistem UPS dan perannya dalam peningkatan kualitas daya. Penggunaan dua sistem kontrol proses atau SCADA di industri dan komputer serta peralatan komunikasi di lingkungan bisnis menuntut pasukan daya yang tidak terputus dengan kualitas baik yang bebas dari harmonisa, penyimpangan tegangan, dan lain-lain.
karena sistem ini sensitif terhadap gangguan dan tegangan, gangguan daya dan tegangan, frekuensi atau eksplosif. Berbagai pilihan cakup daya tak terputus dari variasi elektromekanis dan statis tersedia di pasar. Jenis sistem elektromekanis biasanya memiliki penggerak utama seperti alternator yang digerakkan mesin. Sistem ini memiliki beberapa bentuk penyimpanan energi perantara yang memungkinkan alternator untuk melewati gangguan sistem tenaga dan juga menyediakan energi yang dibutuhkan untuk menghidupkan mesin. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.